Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Tribiro dari kelas AK 101. Kali ini saya akan presentasi mengenai ekonomi mikro, di mana presentasi ini berjudul Struktur Pasar Persaingan Sempurna dan Keseimbangan Jangka Panjang. Yang mana persentase ini akan membahas struktur pasar persaingan sempurna dan menjelaskan juga tentang keseimbangan jangka panjang. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, serta produk yang dijual bersifat homogen. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga secara individu. Mereka adalah price taker. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada setiap pertemuan antara penjual maupun pembeli akan terbentuk suatu harga keseimbangan sebagai harga yang disepakati antara pihak penjual dan juga pembeli. Ciri-ciri atau karakteristik utama pasar persaingan sempurna yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak, yang mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Yang kedua adalah produk homogen. Produk yang dijual identik. Konsumen tidak membedakan antara produk satu perusahaan dengan yang lain. Yang ketiga adalah informasi sempurna, yang mana semua pelaku pasar memiliki informasi lengkap, yaitu mengenai harga dan kualitas produk. Yang keempat adalah mobilitas sumber daya, yang mana sumber daya dapat bergerak bebas antara industri, memungkinkan efisiensi dan produksi. Kurva permintaan dan penawaran individu dalam pasar persaingan sempurna dibagi menjadi tiga, yaitu satu, permintaan, di mana kurva permintaan individu horizontal yang menunjukkan elastisitas sempurna. Yang kedua adalah harga pasar. Harga ditentukan oleh pasar, yaitu perusahaan menerimanya sebagai given. Dan yang ketiga adalah penawaran. Kurva penawaran perusahaan mengikuti biaya marginal di atas biaya variabel rata-rata. Biaya marginal dan kurva penawaran perusahaan, yaitu satu, biaya marginal atau MC, di mana biaya tambahan untuk memproduksi satu unit output atau pengeluaran. Yang kedua, kurva penawaran, di mana bagian kurva MC di atas AVC atau biaya variabel rata-rata. Dan yang ketiga adalah keputusan produksi, di mana perusahaan menawarkan output pada pasar harga pasar. Menghitung biaya marginal. Untuk menghitung biaya marginal bagi perubahan biaya produksi dengan perubahan jumlah output. Rumusnya adalah MC sama dengan TC dibagi Q, yang mana MC adalah biaya marginal, TC adalah perubahan total biaya, dan Q adalah perubahan kuantitas. Contoh soal. Ibu Dewi memiliki toko kue dengan total biaya produksi 5 juta untuk 20 kue. Setelah ada permintaan tambahan, biaya bahan baku bertambah 200.000 dan upah tenaga kerja 1 juta. Jumlah produksi bertambah menjadi 50 kue. Jawabannya adalah perubahan total biaya produksi sama dengan 5 juta ditambah 200.000 dalam kurung 200.000 ditambah 1 juta sama dengan 6.200.000. Perubahan jumlah produksi sama dengan 50 dikurang 20, yaitu 30.
Biaya marginalnya adalah berarti biaya marginal sama dengan 6.200 dibagi 30 sama dengan 206.666 rupiah. Maka itu Dewi harus menjual kuis seharga lebih dari 206.667 per unit untuk memaksimalkan keuntungan. Penyesuaian pasar dalam jangka panjang, yaitu masuk dan keluar perusahaan. Masuk yaitu perusahaan masuk jika ada keuntungan. Keluar yaitu perusahaan keluar jika ada kerugian. Dan penyesuaian proses masuk dan keluar berlanjut sehingga keuntungan ekonomis nol. Equilibrium pasar jangka panjang yaitu efisiensi dan kesejahteraan, di mana alokasi efisiensi itu terdapat sumber daya dialokasikan secara efisien. Yang kedua, keuntungan ekonomis nol. Tidak ada keuntungan ekonomis dalam jangka panjang. Harga minimum, yang dimana harga sama dengan biaya atau rata-rata minimum. Jadi, equilibrium jangka panjang yang terjadi adalah telah mencapai efisiensi alokatif dan produktif. Kesimpulannya adalah struktur pasar persaingan sempurna merupakan model ideal dalam ekonomi mikro yang membantu memahami bagaimana interaksi antara penawaran dan permintaan dapat menciptakan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Meskipun sulit ditemukan dalam praktek nyata, konsep ini memberikan kerangka kerja penting untuk analisis ekonomi dan memahami dinamika pasar. Keseimbangan jangka panjang dalam struktur ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan bersaing secara intensif, mereka akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada satupun yang memperoleh keuntungan ekonomi berlebih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.